alat ya. Iya, alat yang dibuat Edison. Iya, dan membuatnya bergetar, and then traced the pattern. What does it mean, pattern? Pola, jejak pola dari suara pada right. Okay, and then play, dimainkan atau diputar. Ya, right. Ya, right. Adalah ya. The verses. Kemarin kita bahas ini. Bait. Okay, good job. Do you wanna try the other article on page 9.26 or on module 10.6? Yeah. 10.6. Okay. Iya, 10.6. Ya. Have you done? Okay. Who wanna go first? Okay. Ya, siapa yang kalimat pertama? Ya. Mbak ini tahu ya, yang cari yang mudah-mudah. Task 2, halaman 10.6. Iya, task 2. This article studies. Okay, 5. Okay. Iya, dari kata advertise. Kata dasar advertise, mengiklankan atau iklan. Oke. Advertising, karena ini bentuknya ya tambah bentuk ing. Oke. How do you translate this? Ya. Appeals. How do you translate appeals?
Yeah, right. Nah, perhatikan dulu ini, advertising appeals. Ini bentuk kata kerja apa? Kata kerja. Kelas kata apa? Kata benda kan? Language use, kata benda juga kan? How do you translate kata benda? Kata benda berikut. Mana main noun-nya? Appeals. Appeals. Itu merupakan main noun-nya, noun utama. How do you translate appeals dalam bentuk noun? Kalau menarik kan itu kan kata kerja. Yeah, right. Daya tarik. And then how do you translate advertising? Yeah, right. Lanjut. Nah, bahasa yang digunakan, perhatikan dulu language use. Bagaimana, how do you translate language use into noun in target language? Yeah, right. Penggunaan bahasa. Jadi tidak selamanya ini, perhatikan, ini kan language use. Language itu bentuknya noun, use juga bentuknya noun. Jadi language itu bukan posisinya sebagai adjektif, makanya kita terjemahkan menjadi penggunaan bahasa, bukan bahasa yang digunakan. Kalau adjektif kan ada ditandai dengan kata yang kan. Nah, jadi perhatikan, ini bentuk noun phrase yang adjective plus noun atau noun plus noun. Ada bentuknya noun plus noun. Inilah contohnya. Oke, right? Lihat language use. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Ya, iya. Ya, right. Tadi kan itu kita tidak temukan artinya dalam bahasa Indonesia. Salah satu borrowing word. Oke. Next. Yeah, right. Studi. Tadi kamu terjemahkan sebagai apa? Studi ini artinya apa saja dalam bahasa Indonesia? Could you ya, belajar, pelajaran, belajar. Coba dalam study, kata dasarnya. Ya, belajar. Penyelidikan, are you sure? I'm not sure is that the correct answer. Study, mempelajari. Mengkaji. Yeah. So in this kind of sentence, how do you translate this study? Yeah, right. Emerging, muncul, dan fungsinya sebagai adjektif. Polarize, polarisasi. Iya, tolong ditandai. Kemudian emerge, dari kata dasar emerge, muncul. And sebentar Mbak, tolong perhatikan ini, yang mana nounnya? And emerging polarized use of language. Itu sampai situ nounnya.
and sampai language. Itu sampai situ nounnya. Coba terjemahkan. And emerging polarized use of language. Yang mana main nounnya? Iya, biasanya yang di setelah kata of itu main nounnya. Jadi itu yang diterjemahkan terlebih dahulu ya, Mbak. Oke. Jadi hasil dari ya. Are you sure is penggunaan bahasa is the same form with the language use? Because the main noun is after of bahasa. Jadi ya hati-hati dalam menerjemahkan noun phrase. Perhatikan sekali lagi bentuknya, use of language. Oh iya ya, right, penggunaan bahasa. Oke, lanjut Mbak. Yang iya, polarisasi. Emergingnya nggak diterjemahkan, Mbak. Oh ya, yang terpolarisasi, and then right. Yeah, right. Okay. Right. Are you sure? Iklan Cina, Chinese only. Ini refer to what? Kayak tadi Indonesian, itu refer to the people. Ada penambahan di sini. Ini Chinese ini maksudnya ke orangnya kah, ke bahasa kah, atau ke negaranya? Jadi kita perlu menambahkan dalam bahasa sasaran kata bahasa. Oke. Coba ulang lagi, Mbak. Tadi iklannya lupa Mbak terjemahkan. Iya. Iklan yang berbahasa Cina, right? And then the last sentence. Ya, right. Jadi hati-hati sekali lagi. Tadi kita sudah belajar teknik amplification, penambahan. Jadi kita perhatikan kalau kita perhatikan teksnya sekali lagi, lihat misalnya kata Chinese ini itu refers to, mengacu pada kata apa? Karena dalam satu kata itu ada banyak artinya, ada banyak maknanya. Nah, di dalam konteks itu kita harus lihat yang mana padanan kata yang tepat untuk teks tersebut. Misalnya Chinese tadi kan Chinese itu bisa artinya orangnya, bisa juga artinya negaranya, bisa artinya bahasanya juga. Nah, yang tinggal kita bijak menentukan yang mana yang tepat untuk teks ini, oke? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, jadi sebaiknya kita akhiri hari ini, kelas kita hari ini. Kalau ada sejauh ini ada pertanyaan?
Iya. Iya. Iya, noun-nya dulu. Nah, itu ya. Ya, lanjut, Mbak. Yang ini. Yang ini kan? Nah, ini salah satu bentuk variasi bahasa atau register. Nah, kalau kita jumpai seperti ini bentuknya, rare old manuscripts, kita harus tentukan yang mana noun-nya terlebih dahulu. Karena ini kata rare, old itu bentuknya adjektif yang menjelaskan kata manuscripts. Nah, di dalam bahasa Indonesia, bahasa sasaran, kita tidak selamanya adjektif itu diterjemahkan menjadi yang diikuti oleh kata sifat dalam bahasa Indonesia. Bisa kita terkadang kita juga bisa tidak menggunakan kata yang. Tetapi karena ini kata sifatnya ada dua, ada baiknya kita tambahkan konjungsi dan. Nah, kalau kita mau menerjemahkan kata sifatnya, yang mana kata sifat yang terletak lebih dahulu itu yang terjemahkan. Rumusnya seperti apa, Mbak? Yang di class structure, quality size. Yang mah? Ya, ada rumusnya, Mbak. Nah, kalau bahasa Inggris kan memang harus kita terjemahkan sesuai rumusnya yang age, apalagi yang origin atau apa, berdasarkan originnya, age-nya, materialnya, and etc. Kalau dalam bahasa Indonesia gampang saja, yang dimana yang terletak terlebih dahulu itu yang diterjemahkan. Ya, karena kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti di dalam meeting berikutnya kita pelajari bagaimana menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Ya, sesuai aturan grammatical bahasa Inggris. Oke? Sampai sini sudah paham? Ya, sedikit. Oke. Yang belakangnya baru diterjemahkan belakangan. Nah, ya. Jadi Mbak itu nggak bisa ya, karena saya nggak dapat konfirmasi dari dia lewat Facebook atau lewat inbox. Iya, dan ada beberapa yang sama sekali nggak pernah hadir dan nggak pernah ngasih tugas. Iya, Mbak Tuti. Halo. Mbak Yayu, Mbak Tri, Mbak Ratna, Mbak Nurjana, Mbak Muntri kemarin ada sekali datang, sekali hadir. Mbak Dian. Apa udah pulang? Yang tugasnya mana, Mbak? Yang exercise 2. Ada. Apa yang kurang mengerti, Mbak? Ya. Okay. Could you please send me a message right here? Atau nanti kita bahas pas TTM 2 tanggal 18, ada yang berapa orang yang bisa hadir? Mbak Umi? Oh, jadi Mbak Napiatun sama Mbak Yeni yang udah pasti hadir.
Iya, iya, iya. Oke, kalau gitu yang nggak bisa hadir bisa, ya, bisa lihat video link yang akan saya upload ya. Oke. Yang mana? Iya, itu kalau dalam penerjemahan itu harus diterjemahkan semua. Oh, jadi iya, nanti bahasa apa, Mbak? Iya. Oh, di nyanyian itu. Oke, saya nanti ya makanya harus hati-hati dalam menerjemahkan itu, jangan satu kata per kata, jangan kata per kata. Harus dilihat konteksnya, apalagi kalau apalagi kalau teks dialog. Itu banyak bahasa-bahasa informal. Ya. Oke. Kalau begitu see you in the TTM2 and good evening everybody. Bye bye. Okay. Good night. Ya, oke, Mbak.